kurang lebihnya ilmu ini ada guru ya. Jadi bukan terus dapat dari apa gitu, enggak. Semua ilmu yang hak itu ada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulur-sedulur semua, sedulur-sedulur ngaji kehidupan? Alhamdulillah wa syukurillah atas puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya menyapa sedulur-sedulur semua. Apa kabar? Setelah saya sekian lama absen karena ada urusan yang banyak sekali sehingga konten saya kurang saya perhatikan ya. Ya, ini saya insya Allah lanjutkan lagi membuat konten saya yang tentunya pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang salah satu ilmu ya, ilmu bela diri, tetapi ini ada khususnya ya, beda dari yang lain, dari ilmu-ilmu yang kita kenal ya. Nah, ilmu bela diri ini mengolah yaitu pernafasan tenaga dalam. Banyak sekali jenisnya, tetapi yang ini sangat beda. Tentunya akan saya review sampai sejelas-jelasnya. Tentunya bagi semua sedulur-sedulurku semua yang penasaran ilmu apakah itu, perguruan apakah itu, coba ini saya akan review. Ini saya sudah sampai di lokasi ya. Saya sendiri ini, saya nge-vlog sendiri ini. Saya terlihat nggak ada orang siapapun di sini. Oke. Sekarang jam pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Oke. Tentunya tetap stay tune di channel Ngaji Kehidupan ya. Ojo lali tonton sampai selesai, bener gagal paham ya. Ojo nonton comotan video, itu gak apik. Nonton sampai selesai video ini. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi, kita gerbek saja langsung. Oke, ini kita sudah sampai di lokasi, sedulur-sedulur semua. Ini lokasi tempat latihannya. Di sana sedang ada latihan itu. Coba saya datangi. Kita datangi. Allahu
Akbar langsung diminta ning tengah ya. Pak jurus telu. Oke, loro kalau kena campur. Ora. Sing kene mang kepekaan dulu ya toh. Nek wis kerasa, ngono aku nih Allah Akbar langsung digandeng insya. Dong. Napasnya dong. Ya kan? Ya. Ayo. Siapa? Saya sudah sampai di lokasi, saudara. Saya atas, saya Ini mungkin pelatihnya ini. Ini sedang melatih para peserta ini yang ikut pelatihan. Nah, terus. Ini saya mening. Ini lagi ngapain Mas? Ini Mas, malam-malam kayak gini. Halo. Latihan apa? ya, kita latihan ilmunya nenek moyang kita, yaitu Wali Songo. Seperti ini asmaul husna, ilmu hak ini. Ayo, Allahu Akbar. Mengumpulkan uji. Banter pol iki asli. Yo to ngrasakne. Kuning to. Oke, coba kita kepoin ya. Tahan napas. Tahan napas. Kita kepoin yang itu masnya tadi. Jarak. Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Mantap. Biasa ini awet ke tangan ya. Hitung mandek ini lah. Kapan? Ini namanya magnetan. Itu pertama kali untuk kita itu latihan asma ini merupakan kepekaan dari semuanya. Jika magnetannya ini baik, maka baik semua. Hanya kepekaannya minim. Tapi kadang enggak. Coba samping ini. Nah. Ya. Sedang persiapan. Oke guys, ini coba kita lihat dulu latihannya itu seperti apa, metodenya ini kita lihat dulu. Nah, ini sepertinya sedang mengumpulkan energi. Gede. Saya kaku, saya gede. Saya atas, saya mening. Saya kaku. Napasnya jangan tak menggeh-menggeh. Siji kuncine. Ayo, terus. Allahu Akbar. Kalem. Asas. Ger kan? Ger. Rasa nih dodot ta? Mantap jan. Mening. Ini masih latihan pernapasan ini antara teman-teman pesertanya ini ya. Allah.
Cuaca hari ini cerah lur nih, agak hujan ini ya. Cuaca cerah hari ini. Ini coba saya perlihatkan. Ini menggabungkan 3 kekuatan menjadi 1. Dan nanti akan dibandingkan di bawah. Efeknya nanti ke masing-masing orangnya. Gitu ya. Nah. Jadi kalau kalian kepekaannya udah tajam ini di sini ini udah ada bola energi ini tengah-tengah sini ini. Iya. Allahu Akbar. Ya, bisa lihat guys, ini jatuhnya jatuh beneran, bukan acting loh ini ya. Jatuhnya jatuh beneran nih. Tangannya sakit nih. Ini bukan acting nih. Bukan dibuat-buat, ini asli real. Ini jempol. Ini jempolnya ini ya. Ojo ngene. Ini saya lihatkan. Ya, ojo ngene. Napasnya. Nafasnya kok anu kok irong. Kuat nih ini. Kenceng tuh. Coba aja. Burung mageran kok. Ora loro, ngene lho. Ngene lho. Saya ngasih dia kena. Ngene lho. Lah, Iya. ya. Kau bedung mati. Endang laki. Saiki Ojo sikut to mak, loro to sikut. Dia singket sintengan. Lah iso nang Sok ki ora iso. Lah ngono lho. Nek gak iso yo kok mburi kok. merai kena malah. Ndang. Raiku kena tenan kok. Ngomong. Wetu kene lho. Wek mluweset yang pipi. Tulang besi. Masih kancamu. Oke, ini mau latihan serangan nih. Pedang tenanan ini. Iki ditahan apa langsung Tunjukkan dulu ya. Tahan sik, untal nih. Coba lihat pedangnya mas. Ini ditahan sik. Asli ya, bukan pedang plastik ya. Tik. Coba pukulkan ke bawah. Pukulkan ke bawah. Nah, bukan plastik ya. Asli ini. Tahan sik. Barono serangan gitu. So, langsung baliknya oke. Ora. Nah, terus. Nanan mas, aja etok-etok. Nek jeglok pedangnya goaan nanti. Tapi goak nang mburi aja nang omah. Nek baca tenanan aja getok-getokan. Aku selalu tenanan kok. Ben biasa nek ning lapangan ben maksudnya nek musuh tenanan ben siap ngono. Wah, kena enggak telat sithik. Peteng mare anu cahayane kan nang tengah. Nang kene. Ya kena tenan ora urusan ya sop ya. Nih. Hujan. Kamu di situ, Yan, tentang nyerang bakil.
Makan tepi. Pageran. Iki ngetes pageran ya. Kocok ditahan sik, aja langsung dibalekne. Lorong, oke? Siap, Pak. Pikir terus, kawan. Aja dicolne sik nek musuhe ora ado. Terus dipiculne sak. Musuh urung adoh dijujur. Ya, Mas, dibangun. Bedaran to. Bagi-bagi. Tahan sik, aja langsung balik nih. Oh. Kayak gentan kowe, Mas. Ya, latihan dulu. Apa itu lo? Langsung balik nih, oke? Oke. Napas sih, napas sih mending. Langsung dibalik nih, cantik. Ini rada kenaan kamu tuh agak enak nih. Langsung dikanan. Diri-diri berarti. Sing nyerang gue tenaga dalam pisan apa kok? Jadi ini set ya toh? Ini tenaga dalam. Jadi itu tadi sedikit Awas, ya. apa simulasi penyerangan ya, ketika nanti kita di lapangan dihadapi misalkan orang-orang yang nggak suka sama kita, apalagi di zaman sekarang kan zaman yang penuh dengan fitnah. Ini kita harus hati-hati, tiap jengkah kaki kita, mata kita harus selalu tajam, nggak ke depan dan ke belakang. Nah makanya berlatih kayak gini tuh ya menurut saya ada manfaatnya juga ya, karena selain kita olah fisik, kita juga harus olah Napas. tenaga dalam juga, biar imbang dua-duanya. Jadi ya seperti itu. Nah sekarang saya sendiri yang coba lah akan merasakan ya, saya akan menyerang salah satu peserta, kira-kira nanti apa yang saya rasakan, supaya video ini nggak kelihatan kayak settingan, ini betul asli dan saya bisa tahu oh ternyata rasanya seperti ini. Oke, ini sekarang saya akan langsung mencoba menyerang salah satu peserta ya. Saat ini, berangkat jaga di lapangan. Persiapan. Pageran. Turungi. Ini nggak terlalu menakutkan ya, malah menyenangkan ini. Jadi kita ya
bisa keluar tenaga, keluar keringat. Pokoknya mantap wis. Sedang melu gabung ya serasa nunda-nunda ya. Pokoknya sing burung gabung ayo segera gabung. Saya tadi masya Allah, saya mencoba mukul dia nggak kena tadi. Dan saya udah fokus tadi, saya nggak istilahnya bukan membedakan ini syuting. Jadi saya mukulnya beratnya pura-pura bukan. Saya tadi betul-betul coba emosi gitu ya. Saya jadi orang jahat yang ada di jalan menyerang dia. Ternyata saya nggak bisa juga. Masya Allah ya. Jadi ini real bukan settingan. Dan rekomendasi saya segeralah kalian bergabung bagi yang belum bergabung. Nggak rugi lah pokoknya, mantap. Oke, selanjutnya saya gimana ini? Menyerang udah atau saya coba yang ganti diserang ya? Iya. Ya. Oke, ayo langsung. Coba gitu. Oh nyolong tenang. Lanjut sana. Keplek ning sar Mas. Insyaallah. Mantap lur, mantap. Mantap lah. Itu dari yang lain pokoknya. Jadi segeralah gabung ya. Jangan ditunda-tunda. Oke. Ini saya sudah membuktikan sendiri bahwa ini bukan kaleng-kaleng. Mantap pokoknya. Gerudungnya terus. Aku tak mungkin lihat. Aduh. Aku bumi. Kapok. Ya jogetan. Udah tuh kompak. Enak. Diserang model biar apa kok? Nah. Serang model biar. Jemput dulu. Jangan fisik apa? Jangan fisik. Berapa bisa karek? Bentar lagi. Udah tenang.
Kenapa nih? Yes, ya ini. Kita nona yang ngantek aku. Ora terus. Ya saya. Gambar itu dianggap dukun gitu. Dukun ganteng. Oh ini. Tapi aku ora jadi. Sing kulane channel Kang Bustami sing iki channel sapa kae? Ini. Rebutan judulnya rebutan subbreaker. Akhirnya mbok omongi ya udah mater gila. Hari sopo? Lah entah, wong berotak. Kayaknya bukan status ya. Ora tau ge satu panas. Wong nek lap-lap. Bisa. Maksudnya ngapu ta, Mas? Ya ini malah menyalurkan, mengambil energi listrik setrum itu disalurkan ke musuh. Salah tanggung jawab kan nyekeli terus ngalih. Ben. Saya tak rekamin sih. Bisa iki ke aku, Bro. Kena strom. Supun iki pageran iki. Pageran kono. Geter. Putih dong. Masa iya? Putih udah betul. Ya itu. Wian. Piye to? Lha pageran berarti rayakeun oleh. Apa iki ya? 5 watt. Ah, sedang tuh. Yang Ojo mau aku nak setrum mau. piye tuh latihan terus mau iki?
Duduk nih loh. Selanjutnya ini peragaan dari salah satu amalan dari kami, yaitu khizib yang akan dirupakan oleh setrum yang akan menyetrum saya nanti oleh Mas Faris. Ini dia orangnya. Ayo. Saya cuma zikir saja. Nanti untuk mengantisipasi, semoga tidak mati ya. Karena ngomong aja tua SMP. Bismillah. Tak apa. Tuh. Oke Lur, tadi kita sudah lihat ya seperti apa latihannya tadi. Saya tadi juga sudah membuktikan sendiri, saya jadi penyerang dan saya juga jadi orang yang diserang. Jadi ya seperti itu tadilah sisi detailnya latihannya itu seperti apa. Nah sekarang sesi terakhir saya akan mencoba mengkepoin dua narasumber. Mereka ialah suhunya langsung yang mengajarin ilmu tenaga dalam ini ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan yang mungkin mewakili antum-antum semua yang menyaksikan ya. Nah ini yang pertama saya tanya dulu, ini dengan Mas siapa? Mas Faris. Mas Faris. Mas Faris. Terus ini Mas? Saya Wahyu. Mas Wahyu. Oke. Mas Faris ini sebagai apa? Sebagai pelatih lah bisa dibilang. Ya, terus Mas Wahyu juga sama ya? Ini satu Oke. meeting. Oke, pertanyaan yang pertama. Udah siap jawab ya? Pertanyaan yang pertama, apa sih kita pentingnya belajar ini? Coba langsung dijawab. Apa sih pentingnya kita belajar ini? Monggo silakan waktunya bisa dijawab ke Mas Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan seperti ini kan bukan semata-mata untuk show, bukan semata-mata untuk kita sombong, atau kita mengajarkan bahan. Jadi bahan itu bukan hal yang sudah bisa dipakai. Jadi banyak olahan-olahan yang bisa dijadikan lewat bahan tersebut. Jadi manfaatnya kita belajar seperti ini bisa seperti contohnya di ruqyah dan yang lain sebagainya seperti itu. Oh seperti itu. Mungkin jawabannya itu saja ya. Iya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini yaitu mengenai, nah, Anda belajar ini tuh dari mana kira-kira? Apakah otodidak atau ada misalnya dari info orang lain atau gimana, atau langsung datang ke gurunya langsung terus minta diajarin gini ya? Mungkin sekarang bisa jawab untuk Mas Wahyu ya. Oke, sekarang langsung jawab. Ya kurang lebihnya ilmu ini ada gurunya. Iya. Jadi bukan terus dapat dari apa gitu, enggak. Semua ilmu yang hak itu ada gurunya, yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Ya saya
pertama kali mendapatkan ilmu seperti ini ya berguru, minta. Namanya orang butuh kan minta ya Mas ya. Gitu. Jadi bukan kita tahu-tahu bisa, itu bukan ya, berarti melalui sebuah proses ya. Iya. Jadi nggak instan gitu ya. Iya. Itu Pasti. pertanyaan kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang membedakan yang kita pelajari ini sama yang ada di luar sana? Pasti ada ciri khas tersendiri gitu. Nah, mungkin bisa dijawab berdua. Pada umumnya bedanya ya, kalau dari kacamata saya itu, setahu saya bedanya itu di sanad. Iya. Mungkin ada perguruan itu juga ada sanadnya, tapi apa namanya, nggak dibekali yang namanya itu akhlak. Oh. Nah, di sini yang membedakan. Semua perguruan itu baik semua, Iya. baik semua. Intinya adalah agama. Namun jika di dalam ilmu tersebut cuma diajarkan pencak silat, bela diri, itu saja, nggak ada akhlak, itu menurut saya nggak bernilai. Seperti itu. Ya kurang lebih. Mungkin Mas bisa menambah lagi atau itu saja? Mungkin sedikit tambahan, perbedaan di kita itu sama seperti itu. Perbedaan misalnya bela diri yang marak di masyarakat itu kan membela diri, intinya itu membela diri. Kemudian yang kita pelajari ini intinya adalah kalau bela diri yang lain atau semacamnya itu kan membela dirinya sendiri. Iya. Kalau yang kita pelajari ini, kita ini mempelajari bagaimana diri kita itu berguna kepada. Jadi kita yang melakukan, orang lain yang merasakan seperti itu. Contohnya seperti latihan tadi, ada yang pageran atau zikir disuruh didorong, itu kan kita yang melakukan, mereka yang merasakan. Jadi bagaimana manfaatnya diri kita ini kepada orang lain, karena ini itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Iya, bagus juga contohnya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu langsung jawab ya. Perlukah kita membela orang yang dizalimi? Perlu. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana bila ada orang yang membenci kita? Seperti apa perlakuan yang kita lakukan pada dia? Apakah kita membalasnya dengan kasar atau justru mengajaknya ikut dalam kebaikan atau gimana? Misalnya ada orang yang benci sama kita, wegel pokoknya gitu. Solusinya gimana itu? Ya kita sebagai umat Islam, Islam kan ya agama cinta ya kan. Iya. Tidak mengajarkan kekerasan, walaupun ada orang yang menjelek-jelekkan kita, ada orang yang memfitnah kita, ada yang menzalim kita pun, kita wajib untuk membaiki dia, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita orang Islam. Itu kurang lebihnya. Oke, bagus. Terus sekarang pertanyaan terakhir. Dalam kita melajari ilmu ini, adakah pantangan atau halangan yang tidak boleh dilanggar? Ada enggak? Coba langsung jawab. Kalau masalah itu ya cuman waktu tertentu lah, Mas, sepertinya pas menyelesaikan syarat seperti puasa seperti itu, pantangan. Terus kemudian ketika sudah selesai latihan itu, sudah sampai jurus terakhir, itu ada jurus-jurus yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Seperti itu. Cuman itu aja. Jadi kita harus tahu posisi di manakah kita menempatkan jurus itu, apakah perlu kita manfaatkan atau enggak waktunya gitu ya. Seperti itu. Oke, dulu semua, mungkin itu dulu ya yang saya tanyakan, sudah mewakili saudara-saudara semuanya. Oke, sekarang terakhir saya coba akan mengambil salah satu peserta ya. Mas ini coba. Oke, terakhir ya. Oke, ini mas siapa ya? Mas siapa ini? Mas Akil. Mas Akil. Oke, Mas Akil, apa motivasimu ikut ini? Apa motivasimu?
Apakah ikut-ikut temen atau ingin menemukan jati diri atau gimana? Jawab dengan jujur loh ya, nggak boleh bohong. Itu menemukan jati diri saya. Terus Dan suaranya agak dinaikin sedikit mas. Coba ulangi lagi. Volumenya. Santai aja ya. Apa motivasimu ikut semua ini? Apakah elok-elok temen, ikut-ikut temen, ingin menemukan jati diri, atau ingin membela orang yang misalnya disakiti atau gimana? Gimana? Ayo gimana ayo? pemalu ini. Ayo. Ya ada cewek terlungkruk gitu. Jadi kan gini mas, kalau kita sekolah kan motivasi kita belajar kan selain dapat ilmu kan kita dapat ijazah ya kan. Nah kalau kita belajar ini tadi tuh motivasinya apa itu? Selain dapat ilmu kamu ingin apa? Apakah ingin menemukan jati diri, membela orang yang disakiti atau gimana? Coba dijawab. Tapi kan aku tekan. Apa mungkin bisa peserta yang lain untuk mewakili? Iya aja. Ini tolong dipanggil nih. Ya kan? Kan. Ini kan. Kamu Oke, ternyata peserta yang tadi masih agak grogi kawan-kawannya. Maklum ini belum belum terbiasa. hampir biasa. Heeh. Pemalu. Tidak mimpas. Oke, ini saya coba tanya ke peserta yang lainnya yang mewakili. Pertanyaannya masih sama yang tadi, Mas. Jadi pertanyaannya, apa sih motivasi kamu tuh ingin belajar di sini? Apakah sekedar ingin dapat ilmu, atau ikut-ikut temen, atau menemukan jati diri, atau membela orang yang disakiti? Monggo silakan jawab. Ya, motivasi saya waktu pertama kali belajar asma itu buat bekal hidup lah kan. Hidup ini nggak pasti, kita kan nggak tahu nanti hadapi apa, Iya. akan gimana, terus bakal perlu apa. Ya selain untuk kan ini selain untuk membela atau menjaga diri kan juga bisa seperti yang disampaikan Mas Faris tadi, bisa untuk membantu orang, Ya. meruqyah dan lain-lain. Ya saya rasa di hidup yang nggak pasti ini harus punya bekal atau pegangan yang kayak gini tuh. Nah, itu maksudnya. Oke, mungkin itu saja sesi wawancara dari saya ya teman-teman semua. Pokoknya ini tadi kembali saya mereview sebuah ilmu latihan tentang apa tadi? Tenaga dalam ya? Namanya apa mas? Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Oke, mungkin itu dulu saja. Jangan lupa teman-teman semua yang ada di rumah tonton terus stay tune channel Ngaji Kehidupan ya. Jangan nonton video ini dengan di-skip, nanti kamu gagal paham pasti. Pokoknya tonton secara keseluruhan, jangan dicomot-comot per poinnya ini nanti pasti gagal paham nanti. Ya betul. Iya, benar. Oke, terakhir nih motivasi dari saya. Ilmu bisa dibeli dengan uang, tetapi awas. Tetapi semahal-mahalnya ilmu masih jauh lebih mahal proses kita mendapatkan ilmu. Nah, sip, mantap. Selain itu apa lagi mas? Masih mahal cintanya. Udah ya, cinta-cintaan ini. Enggak, maksudnya guyon ini. Ya masih mahal kita itu mendapatkan hidayah. Yang hidayah ini ya itu enggak semua orang dikasih oleh Allah SWT. Contoh ya dalam hal ini hidayah untuk kita itu ikut latihan, ya kan? Iya. Itu tidak semua orang ya, dipilih Allah SWT untuk mengikuti latihan ini. Kita harus perlu merenungi perkara ini. Coba kalau kita ini nggak bersyukur ya kan, terus Allah SWT
yang ngasih hidayah kita itu mangkel, terus gimana? Terus Allah milih orang lain lagi dan kita ditinggalkan, bagaimana coba? Ya kan? Iya, betul. Ya seharusnya kita itu merenung dan mensyukuri gitu. Mungkin cuma itu kan. Ya. Oke, terima kasih mas-mas semuanya. Saya pamit untuk diri ya, semoga bisa berjumpa di episode yang selanjutnya ya. Pokoknya tunggu kejutan spesial dari saya. Oke, ngaji kehidupan jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.